Assalamualaikum. Jadi kamu kan cerita lagi karena toh selalu kak dihantui kakak mana cerita toh cerita terus. Jadi ini cerita aku terjadi pada tahun 2015 dan emosinya sampai sekarang. Nah, jadi waktu ku kuliah punya kak teman yang sama asalku, sama daerahku. Jadi satu kebahagiaan tersendiri itu toh kalau misalnya kuliah ki baru ada teman tak yang satu daerah. Terus yang jadi buat tambah bahagia karena dia satu sekolah juga waktu SMA gitu. Jadi saya ini kuliah sama-sama satu kelas di bangku kuliah. Dan kau tahu tidak ada sedikit pun di pikiranku kalau ini orang akan jahat sama saya. Awalnya baik-baik sih, kita berteman dengan baik sekali. Saya lupa itu bulan keberapa pasnya saya masuk kuliah. Dan dia berubah. Sangat-sangat amat berubah. Jadi sebelum saya lanjut, ini temanku yang saya maksud ini laki-laki nah, bukan perempuan. Singkat cerita, jadi waktuku itu maba, mahasiswa baru. Lumayan banyak temanku. Kayak selalu, mana Ria, pokoknya selalu begitulah. Sampai pada akhirnya, saya ada di fase dimana dulu saya dicari, kemudian tidak dicari. Sebagai saya yang orangnya baperan, saya cari kenapa. Ternyata si laki-laki ini di belakangku bikin ulah. Jadi dia cerita jelek kak di teman-temanku dan di senior-seniorku. Bayangkan kok, laki-laki dicerita jelek kak. Dan saat itu temanku satu persatu hilang karena cerita jeleknya. Itu semua teman-temanku termakan cerita jeleknya ini laki-laki. Jadi sampai pada akhirnya puncak emosiku itu berada pada saat dia cerita kalau saya main om-om. Yang saya naksnya diam-diam tiba-tiba ditegur sama senior bilang, "Dek, benar itu yang berita tersebar kalau kita main om-om." Dan saya tipe orang yang akan cari sampai mati tuh orang yang buat hidupku tidak tenang dan risih. Saya cari, ternyata memang yang cerita kayak itu yang laki-laki yang satu daerah kak, weh. Kurang ajar. Baru saya tanya, kenapa kopi cerita kak sembaran-sembaran di orang-orang kalau saya main om-om? Terus dia jawab, karena saya pernah lihat kok dijemput sama laki-laki naik mobil HRV merah di Cosmo. Weh, kau tahu itu orang siapa? Temannya temanku. Itu hari mau kak pergi makan dan dalam mobil itu bukan cuma saya sendiri, bertiga anak kurang ajar. Jengkelku sumpah kalau aku cerita ini itu serius tuh, jengkel sekali kak cerita. Kayak gimana kayak itu emosiku tuh membara. Dan kau kira dia minta maaf atas apa kesalahannya yang diperbuat sama saya? Tidak sama sekali sayang. Aku kira dari situ dia berhenti untuk ganggu kak dan ceritai kak. Ternyata dia semakin merajalela untuk ceritai kak. Dia ceritai kak lagi. Dan ini dahsyatnya luar biasa. Dampaknya luar biasa di hidupku. Saya tuh cerita ini emosi dan sedih kak weh. Itu berkaca-kaca mataku. Dia ceritai kak toh maciku meninggal bede gara-gara saya nakal. Dia cerita kalau maciku meninggal karena saya nakal. Ya orang percaya karena orang tahu kalau saya sama dia satu daerah. Terima kasih. Dan kau tahu siapa yang kasih tahu kak kalau dia cerita begitu kak? Seniorku lagi. Dia bilang itu seniorku, "Dek, saya dengar lagi nih cerita tentang kau. Macimu bede meninggal gara-gara kau nakal." Bayangkan kok, seorang anak yang sedang berjuang mati-matian untuk membahagiakan bapaknya diceritai di belakang kalau mamanya meninggal karena kenakalannya. Ini bukan kasus yang pertama saya diceritai. Banyak sekali nih orang-orang yang ceritai kak. Cuman kalau kau kasih mas keluarga aku mati kok. Dan karena saya habis kak ditanya begitu, saya cari lagi. Mau kak minta penjelasan kenapa kok cerita begitu kak. Dan dia ternyata tidak pernah muncul di kampus. Lama sekali dia tidak pernah muncul. Dia tidak muncul nih kayaknya dari situ. Cek per cek ternyata dia pindah kuliah di Jakarta. Dan kau tahu setelah saya tidak pernah komunikasi sama sekali sama dia, 3 tahun yang lalu dia hubungi kak.
Dia mau pinjam uang. Dia ndak sebut nominalnya berapa, tapi dia bilang, saya minta tolong sekali kau transferkan kak dulu uang karena saya di sini ada masalah, butuh sekali kak. Awalnya saya mau pinjamkan karena rasa kasihanku tinggi sekali. Bagaimana perasaan tak kalau kita di luar kota tidak punya uang. Cuman saya ditegur sama temanku, ingat kau rasa sakitmu dulu waktu dikasih begitu. Dan itu anak bukan cuma sama kau pinjam, sama semua orang pinjam dengan alasan yang sama. Jadi ini video saya buat kau. Ada tidak itu dibilang hukum toh? Saya sebut namamu dengan besar dan lantang di sini. Cuman saya masih tahu dibilang hukum. Saya masih tidak mau bermasalah sama hukum. Bukan tidak berani kayak iya. Cuman masa depanku masih panjang sayang. Saya tidak mau masa depanku terganggu hanya karena meladeni sifatmu itu yang jelek sekali. Saya tidak tahu ini kau laki-laki atau perempuan. Tapi saya lihat memang kau laki-laki. Cuman kenapa sifatmu kayak perempuan? Jadi semoga kau ini yang pernah ceritain kak, semoga sukses kau semoga dapat kau keluarga, semoga hidupmu baik-baik saja. Kalaupun hidupmu nanti tidak baik-baik saja, bercermin kau dan ingat kau di belakang siapa yang pernah kau sakiti, oke?